Guys, gue tuh emang kadang-kadang suka random ya. Menyukai seseorang itu kadang-kadang di luar kendali gue. Dan gue nggak perlu dia salah seorang yang punya background wow gitu ya. Which is misalnya kayak dia seorang yang memang biasa aja, bukan dari kalangan yang berseragam, atau mungkin cuman cowok-cowok yang katakanlah hanya cowok sejati pada umumnya aja gitu loh, tanpa ada titel-titel yang luar biasa banget. Itulah gue. Makanya gue suka random banget ketika rasa perasaan gue ini muncul gitu loh. Seperti di cerita gue kali ini, gue bakal menceritakan pengalaman gue bertemu dengan salah seorang cowok stray alias cowok normi, dan dia berprofesi sebagai seorang kang ojek pengkolan. Ya, kang ojek pengkolan mungkin bisa dibilang kayak gitu, karena emang dia bukan ojek online, bukan. Why? Lu kenapa bisa menyukai dia, Kim? Lagi dan lagi ada momen dimana gue menemukan dia dengan secara nggak sengaja gitu loh guys. Jadi langsung aja ya, gak usah berlama-lama, kita mulai. Waktu itu gue lagi stay at rumahnya pacar gue, dan waktu itu emang kebetulan gue tuh ada keperluan yang mendadak, alias menunggu paket barang dari belanja online gue mau datang gitu kan ke kosan gue. So waktu itu karena berhubung tetangga kosan gue pada nggak ada, gue taunya emang pada mudik juga gitu kan. So ketika nanti misalnya datang, takutnya itu barang bakal lama lagi nyampenya. Jadi mau nggak mau gue akhirnya merelakan diri untuk pulang duluan. Dan waktu siang hari itu pacar gue nggak bisa nganterin karena dia ada sedikit kerjaan di rumahnya. So I putuskan untuk naik ojek. Kenapa lu nggak pakai motor aja? Ntar ribet. Motor sih ada, cuman kita kalau misalnya nanti bawa motor dua di tempat kita barengan, nanti ribet. Yang satu bakal dianggurin gitu aja. Secara kita berdua kemana-mana emang selalu menggunakan motor secara bersamaan. Jadi ya udahlah, daripada nanti ribet gitu kan, ada motor dua di tempat kita, mendingan gue naik ojek aja deh, maksain diri gitu kan. Ya sudahlah katanya. Setelah kayak gitu, gue dianterin sama pacar gue ke pangkalan ojek yang ada di daerah situ. Emang sih nggak terlalu ramai yang udah kayak zaman dulu ya, udah agak berkurang gitu kan. Jujurly gue juga sempet kayak hopeless awalnya sih, udah bakal dianterin sama pacar gue nih, karena emang nggak nemu-nemu juga. But pada akhirnya di perempatan gitu ya, ada pangkalan. Dan ada 3 motor yang pastilah mereka itu adalah seorang kang ojek pengkolan gitu. Ya sudah, akhirnya gue langsung bilang ke pacar gue, udah deh stop di sini aja, gue naik ojek aja gitu kan, barangkali misalnya lo nanti lagi sibuk kan gak enak gitu. Ya sudah kalau gitu katanya. Kira-kira berapa bayarnya? Ya kasihlah 25.000 mah katanya gitu. Ya oke deh. Terus setelah kayak gitu gue turun, pacar gue ngeliatin gue dulu kan sebelum gue berangkat, dan gue memilih salah seorang kang ojek yang waktu siang hari itu terbilang muda. Nggak tahu sih, gue belum menangkep banget mukanya kayak apa. Yang jelas waktu itu emang yang nyemperin duluan dia gitu kan. Terus gue langsung bilang ke pacar gue pamitan, dan gue balik badan. Ketika gue ngeliat mukanya, oh my god, hitam manis, gimana sih ya, manis banget gitu loh, kayak gula aren. Gue kayak sepintas langsung bilang ke pacar gue kan, gimana yang mantep katanya, cus katanya gitu kan. Aduh, udah dikasih izin pula, dikasih kayak restu gitu kan. Ya emang kayak gitulah pacar gue waktu dulu kan. Semoga berhasil ya, harus berhasil katanya. Ya deh gue bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya gue pun naik sama si ojek ini. Emang masih muda sih, mungkin seumuran gue kali ya. Terus setelah kayak gitu gue jalan, dan ya pacar gue pun juga pulang gitu. Di perjalanan gue nggak mau tinggal diam, karena yang namanya naik motor cuma berdua, nggak mungkin dong kita kayak misalnya diem-dieman. Apalagi gue udah punya something ke dia, gue pengen dapetin dia gitu kan. So gue mulai basa-basi. Ya seperti biasa, awalnya basa-basi yang ya secara dulu aja gitulah ya. Gue tanya nama, terus pekerjaan, terus juga tentang suasana ojek di sana kok udah mulai sepi, yang secara umum dulu lah gitu ya. Setelah kayak gitu gue langsung mulai nyerempet ke masalah pribadinya dia, yaitu menanyakan tentang statusnya. Dan ternyata dia masih bujangan. Bujangan. Nah, kalau bujangan kayak gini kan enak gitu kan. Jadi dia bisa free kapanpun, jam berapapun misalnya, kalau gue berhasil mendapatkan dia.
Ya sudah, ketika gue udah tahu dia bujangan, langsung dong gue gercep, gue langsung bertanya gitu kan. Terus kalau misalnya bujangan kayak gini ya gimana gitu, kesepian ya, atau punya pacar? Ya pacar sih punya katanya, cuman emang jarang ketemu aja karena emang dia orang seberang kota gitu, jadi beda kabupaten. Oh LDR ya, ya gitulah, paling ketemu seminggu sekali sih pas dia libur kerja. Kasihan dong kalau kayak gitu mah, kesepian ya, biasalah katanya. Yang penting setia aja, jaga-jaga hati. Ya kali jaga-jaga hati gitu kan, gue bilang gitu ya. Ya kalau yang namanya cewek sih bisa aja jaga hati katanya. Saya sih ya nggak tahu, dia ketawa gitu kan. Iya sih, yang namanya cowok emang nggak bisa menjaga hati. Buktinya kan sekarang banyak banget aplikasi yang bisa mencari ya happy gitu kan. Ya itu kan nggak tahu katanya. Ya iya sih, gue bilang gitu. Ya sudah tuh, ketika gue udah tahu dia seorang yang punya pacar tapi LDR, dan dia udah ngasih clue sebenarnya kalau dia ini emang salah seorang yang mungkin suka happy, saatnya gue untuk beraksi ke step berikutnya, yaitu untuk memuji-muji dia. Tapi emang sih ini orangnya cakep ya, hitam manis. Aku juga ketika pas pertama kali ngeliat tadi waktu naik motor, sepintas sih menarik ya. Aku juga kalau misalnya jadi cewek sih mau, gue bilang gitu kan. Bisa aja katanya. Ya jujur sih aku mah, jangankan cewek, aku juga mau kok, gue bilang gitu tuh. Terus dia ketawa gitu kan, ngelantur katanya gitu. Serius nih, aku mah nggak bohong. Kok bisa katanya, kok bisa suka sama aku katanya kan. Ya nggak tahu sih, yang namanya suka mah kan tiba-tiba, nggak bisa direncanain, spontan aja gitu. Terus habis dari sini mau kemana? Ya pulang lah katanya, mau kemana lagi gitu. Main dulu aja di tempat aku, gue bilang gitu kan. Main, iya kata gue kan, emang ada apa di sana? Ya nggak ada apa-apa sih kata gue gitu kan. Ada TV, ada minuman, ada makanan. Kalau lapar kan gue beli makanan deh, gue bilang gitu kan. Oh gitu katanya. Yaudah ntar kita lihat ntar ya katanya. Oke gitu kan, kita ngobrol asik-asikan gitu kan sepanjang jalan, sampai finally gue pun udah menangkap kalau dia pasti udah ngeh kalau gue ini cowok pelangi. Dari obrolan yang udah gue bangun, gue membangun image ataupun juga citra diri kalau gue ini adalah salah seorang cowok pelangi yang emang menginginkan dia dan menyukai dia. Walau bagaimanapun, gue selalu begitu guys. Itulah trik yang selalu gue lakuin ketika berhadapan sama salah seorang cowok normi alias cowok strike. Karena kalau kita nggak menunjukkan siapa kita, lo nggak akan dapetin dia siapapun itu. Jadi tolong digarisbawahi ya, kalau lo mau dapetin cowok strike, lo harus men-label diri lo dulu itu sebagai seorang cowok pelangi dulu. Image lo itu jangan sampai kelihatan kalau lo cowok strike, meskipun lo adalah cowok pelangi yang memang manly gitu. Ya sudah, singkat cerita tibalah di tempat gue. Karena emang perjalanan cukup jauh ya, cukup memakan waktu sekitar 30 menit. Secara dia bawa motornya pelan-pelan karena gue ajak ngobrol, jadi pas nyampe sana ya udah gue langsung persilakan dia masuk buat istirahat dulu. Sini masuk aja, gak usah merasa nggak enak, kita break dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Oh iya makasih katanya. Bener aja guys, ketika pas dia turun, dia pakai celana jeans yang udah agak-agak kucel gitu, tapi emang masih keren sih. Pakai jaket parasit, terus pakai topi yang kayak gini juga. Dan emang sih manis gitu kan. Terus dia masuk, terus dia buka jaketnya, buka topinya gitu kan. Oh my god, ternyata emang badinya itu body yang ideal, cowok-cowok natural body gitu loh guys. Jadi emang secara kulitnya udah hitam manis ya, mukanya manis, rambutnya ternyata ikal, terus badinya tuh juga berisi. Tapi bukan berarti yang buncit, no, ini ideal, kategorinya ideal dan tinggi juga. Gue langsung udah traveling dong, oh my god, ini gak boleh sampai gue lepasin. Dan langsung pacar gue langsung chattingan dong, udah nyampe belum katanya gitu kan ya. Udah nih, doakan, gue lagi berusaha supaya dapetin dia. Oke semangat ya katanya gitu kan. Siap, gue bilang gitu. Ya udah, setelah kayak gitu langsung gue suguhin dia minuman, makanan, terus langsung gue suguhkan ke dia gitu kan. Terus gue langsung tawarkan lagi, by the way lapar nggak cukup ini aja katanya. Serius nih, lapar nggak, gue bilang gitu kan. Udah ini aja cukup, dia bilang gitu. Enggak, kalau misalnya lapar kita cari makan aja gue bilang gitu. Enggak lah katanya, makasih udah cukup, dong, usah ngerepotin. Nggak ngerepotin kok, gue bilang gitu kan. Terus
kita ngobrol lagi gitu kan, lebih deket lagi, lebih intens lagi, gue lebih muji-muji dia lagi. By the way emang bener-bener hitam manis ya, aku suka loh, gue bilang gitu kan. Udahlah gak usah muji-muji lah, masa cowok muji cowok, katanya gitu kan. Lah emang kok bisa, katanya gitu kan. Ya bisa lah, kan aku emang cowok pelangi, gue bilang gitu kan. Nah langsung gue tegaskan lagi saat itu ketika waktu dia nanya kayak gitu, langsung gue jawab dong kalau emang gue ini cowok pelangi gitu. Ya sudah, dia paham. Dan thanks God ya waktu itu dia sama sekali nggak ngerasa risih, nggak ngerasa kayak canggung, malah biasa aja. Dan ini menandakan kalau dia emang bener-bener cowok yang sangat very welcome ke dunia pelangi ataupun ke cowok pelangi. Dan itu yang gue suka. Langsung ketika kita ngobrol sambil ngemil, sambil ngerokok juga. Dan tak lupa ya, karena emang gue selalu nyetokin namanya minuman, langsung ketawarin tuh, by the way suka minum nggak? Minum apa nih, katanya. Ya minum-minum yang bisa bikin gitulah. Oh ya suka lah, katanya. Mau nggak? Emang ada, katanya. Ya ada dong, kata gue bilang gitu kan. Ya udah langsung gue suguhin. Waktu itu thanks God banget masih ada 1 botol lagi untungnya ya gitu, kebetulan banget. Ya sudah, akhirnya kita pun disambung sama minum bareng. Itu terasa kayak luar biasa asik, enjoy, ngalir gitu aja. Dan cuaca di luar panas gitu kan. Tiba-tiba gue langsung bilang ke dia kayak gini, kalau misalnya panas ininya dilepas aja gitu kan, santai aja. Oh iya, katanya gitu kan. Awalnya sih nggak ngegubris, tapi setelah dia mungkin menenggak beberapa gelas minuman itu tanpa gue suruh, tiba-tiba dia langsung dengan tanpa gue suruh pun langsung diplok aja. Dan oh my God, gue ngelihat banget finally the real badinya kayak gimana. Dan itu sangat peri-peri glow, mulus gitu kan. Dan bersih banget, meskipun dia hitam manis kayak eksotis gitu, tapi dia mulus banget. Dan terasa lah kayak aroma yang ya you know lah, kalau misalnya mungkin dia tuh tipikal cowok yang cuek, yang sama sekali yang tanpa deodoran. Dan waktu itu sih gue ngerasainnya masih bisa gue tolerir ya, nggak yang bener-bener kebangetan, nggak. Tapi justru itu bikin gue menambah kayak feeling yang makin gue pengen lagi. Ya sudah, akhirnya dia dalam keadaan seperti itu. Ya gue juga secara emang siang hari itu panas ya, jadi gue pun juga ikut-ikutan sama kayak dia, biar ya sama-sama gitu kan. Secara toh kita sama-sama cowok juga gitu kan. Ya udah, kita langsung seperti itu, ngobrol lagi, gue pendekatan lagi. Dan gue sekarang mulai lagi memuji-muji dia dengan something yang hal-hal yang lebih jauh lagi, yaitu tentang masalah badinya. Gue langsung bilang aja ke dia, keren juga ya badannya, sering olahraga ya? Enggak lah, katanya, orang kuli, katanya gitu kan. Ya kuli juga emang itu kan olahraga secara nggak langsung. Ya iya sih, katanya gitu kan. Jadi penasaran apa nih gitu kan. Ini gue kenapa langsung berani bilang kayak gini, karena dia udah mulai sedikit geleng-geleng gitu kepalanya. Makanya gue beranikan diri buat ngobrol ataupun bertanya masalah yang lebih jauh lagi. Kayaknya ininya mantep deh. Dia ketawa aja gitu kan. Ya kan, gue bilang gitu, pasti mantep. Jadi penasaran, gue bilang gitu. Dia diem aja. Nah ketika dia diem aja, langsung tuh, karena kondisinya waktu itu siang hari kan, which is ya masih terang gitulah ya. Untungnya emang kosan gue lagi sepi, pada nggak ada orang. Ya sudah, gue langsung tutup jendela, terus juga pintu. Seperti biasa gue amankan. Setelah kayak gitu, gue langsung duduk sampingnya dia. Dan tanpa gue nunggu aba-aba ataupun tanpa nunggu persetujuan dari dia, gue langsung serbu aja gitu. Langsung tangan gue nggak bisa diem guys, gue serbu, gue mulai ya bergerak gitu kan, dan dia diam saja. Mungkin inilah yang namanya keberuntungan yang selalu terulang dalam pengalaman gue selama bertemu dengan cowok-cowok guys. Itu sih yang kadang-kadang gue suka bersyukurnya gitu ya. Ketika gue udah mulai beraksi kayak gitu, ya gue nggak mau dong cuman hanya sekedar nempel gitu doang. Ya udah, akhirnya gue pun pengen tahu kayak gimana gitu aslinya. Ya sudah, gue langsung dengan gercepnya untuk kasih lihat gitu kan. Dan finally I look it. Bener-bener guys, gue ngelihatnya, dan itu sumpah sih jujurly gue suka banget. Ukurannya memang sangat yang gue suka. Dan waktu itu
karena mungkin dia udah ke bawah suasana dari pengaruh minuman dan juga gue sama gitu kan, makanya gue lebih sedikit berani, lebih nambah beraninya gitu. Ya udah langsung gue gini sampai pada akhirnya lama kelamaan, tak lama kemudian bangkit. Dan dari sana gue menerka kalau ini orang berarti emang orang yang gampangan gitu. Karena biasanya orang yang gampangan itu sangat mudah sekali untuk bangkit ketika misalnya ada sebuah gerakan yang gue lakuin gitu loh guys. Makanya gue langsung kasih kesimpulan kayak gitu. Ya sudah tuh gue puji-puji kan, wih mantep nih kata gue bilang gitu kan. Jadi pengen deh gue bilang gitu kan. Terus dia cuman diem aja. Dan ya udahlah, gue nggak mungkin nunggu dia bilang iya boleh atau silakan. Langsung aja gue memulainya. Saat itu juga langsung gue karaoke. Dan dia diem saja. Kondisinya waktu itu dia belum full ya, masih dalam keadaan ini sedikit di setengah gituin aja. Dan kalau gue sih jujur udah full ya, karena waktu ketika udah mempersiapkan segala macam supaya safety ini, gue pun akhirnya untuk memulai sendiri gitu kan, mempersiapkan diri biar ketika nanti ada something yang gue inginkan, semuanya akan berjalan dengan lancar tanpa harus tergesa-gesa gitu. Ya sudah, gue pun mulai yang ngelakuin yang namanya karaoke, dan itu rasanya sangat suka banget, gue enjoy banget, dan tanpa dirasa feeling gue pun naik karena emang gue ke bawah suasana, dan deg-degan gue juga naik karena emang gue bener-bener ini yang kayak gini yang biasanya bikin gue suka di luar kontrol itu loh guys. Makanya gue sangat enjoy banget. Terus ketika waktu itu mungkin dia mulai kayak kurang nyaman karena belum di full semuanya, jadi gue berhenti sebentar. Setelah kayak gitu dia langsung, dan gue langsung ngambil persiapan yang lainnya. Siapa tahu dia mau gitu kan, gue ajakin ke step berikutnya. Setelah kayak gitu gue lanjutin lagi karaoke. Terus ya karena emang gue pegel ya, karena ya kayaknya bakal lama gitu kan. Terus tanpa gue nunggu persetujuan dari dia, gue langsung berhenti dan gue langsung ke dia, lanjut ya ke yang hal berikutnya. Iyalah katanya boleh. Kondisinya waktu itu dia cuma duduk nyender. Terus dengan gercepnya karena gue udah ready, gue pun langsung mulai duduk. Itu dalam hitungan beberapa detik aja. Memang sih awalnya agak sedikit kurang nyaman, tapi karena gue suka banget dari awal, gue sangat terbawa suasana, jadi gue sangat minim sekali rasa yang gak nyamannya. Karena setelah beberapa saat kemudian ketika udah gue mulai bergerak, ya semuanya terasa sangat enjoy, sama-sama menikmatinya gitu loh guys. Ya udah tuh akhirnya gue pun yang awal pertama kalinya memegang kendali, karena gue yang memulainya gitu kan. Karena cuaca panas juga, terus tiba-tiba gue keringat gitu kan, terus dia juga sama ternyata gitu. Dan gue cukup capek juga karena gue yang harus bergerak gitu kan. Tiba-tiba gue langsung bilang ke dia, gantian gue bilang gitu kan. Terus dia ngerti aja gitu kan. Gue pikir mau gimana gantiannya, ternyata tanpa gue duga-duga gitu ya, dia langsung kayak beranjak dari duduknya. Gue pikir mau gimana gitu kan, ternyata gue malah digendong. Oh my god, itu sumpah gue kayak, ini kok di luar ekspektasi gue ya, kok tiba-tiba dia ngajakin ke hal yang gue inginkan banget gitu kan. Ini jarang loh gue menemukan sosok cowok strike yang mau ngelakuin aksi kayak gini. Kenapa dia bisa gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya gue pun sangat menerima gerakan-gerakan dia, dan itu cukup membuat, bahkan lebih membuat gue sangat happy banget dan gue suka banget. Dan tanpa disadari ekspresi suara gue pun juga keluar, dia pun juga sama. Gue langsung lihat ke matanya, terus dia juga sama. Ya tanpa nunggu lama pun gue akhirnya langsung gini aja gitu kan, langsung gercep. Dan dia ternyata mau-mau aja, entah karena emang dia suka atau karena emang dia lepas karena faktor dari minuman atau gimana, gue nggak tahu tuh. Yang jelas pokoknya dia sangat asik banget. Itu cukup lama loh, dia sangat kuat sekali gitu ya. Ya emang secara kalau gue kan emang imut ya, jadi mungkin buat dia kayaknya ringan gitu kan.
lama banget sampai gue tuh kayak udah hampir mau tuntas sebenarnya guys, karena emang gue sangat enjoy banget gitu kan. Terus beberapa saat kemudian mungkin dia karena capek, lalu akhirnya gue pun dikembalikan ke posisi pada umumnya seperti biasa, dia yang di atas gitu kan. Lalu dia bergerak dari sana, itu makin luar biasa lagi dia ngelakuin gerakan dan gue makin dibikin pasif dan pasrah. Itu jujur li gue udah gak sanggup lagi, dan finally ketika waktu kondisi kayak gitu akhirnya gue kalah duluan dan gue tuntas duluan. Berarti tandanya emang dia luar biasa bisa ngalahin gue gitu kan, dia emang bener-bener mantep gitu kan. Dan karena ketika waktu itu gue tuntas duluan dan dia belum tuntas, jadi gue harus gimana caranya supaya bertahan gitu ya, supaya dia sama-sama juga sampai tuntas juga. Bener saja, setelah tak lama kemudian gue tuntas, dia pun nyusul gue akhirnya tuntas juga. Jadi ya setelah beberapa menit kemudian dia pun akhirnya tuntas. Ya sudah guys, pokoknya siang hari itu bener-bener happy banget, suka banget, dan gue gak nyangka banget kalau dia bakal ngelakuin aksi yang bener-bener simple tapi ngena di hati gue, di feeling gue gitu loh. Pokoknya mantep banget deh. Pokoknya gue jadi kebawa lagi tuh kan nyeritainnya kan, karena emang ya gimana ya, namanya true story emang kayak gini kan. Itu pengalaman yang cukup, salah satunya yang berharga juga buat gue untuk bertemu dengan si Ojek ini. Oke guys, semoga terhibur ya cerita gue kali ini, nemenin malam minggu kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Keep for watching and see you next time.